Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau sucikan hati pikiran kami, Kau memberkati setiap kami, buat supaya kami boleh tidur nyenyak, supaya kami boleh mendapatkan mimpi yang indah dan bangun dengan tubuh dan jiwa yang segar, sehingga kami boleh Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan pada hari-hari esok Tuhan, yaitu berkat-berkat masa depan, harapan. Tuhan memberkati hari-hari kami semuanya, keluarga kami, orang tua saudara kami, Tuhan semuanya. Kiranya pada malam ini Engkau jaga lindungi mereka semuanya, supaya mereka Tuhan juga beroleh keselamatan, mereka juga boleh berharap dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam studi karir, perjodohan, ekonomi mereka, keuangan mereka, keluarga, kesehatan mereka, masa depan. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyegarkan, Tuhan memberkati, dan juga Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, kalau kita melihat tiba-tiba kalau lampu itu mati, tiba-tiba kalau mendung itu gelap, tiba-tiba saudara kalau kita melihat itu kegelapan, ya menaungin seluruh daerah kita di mana kita ada, maka yang muncul adalah ketakutan. Sebaliknya kalau tiba-tiba ada terang, cahaya, mendung itu hilang, tiba-tiba ada lampu, timbul satu saudara ketenangan. Dari sini memang kalau kita melihat, itulah gambar dari kegelapan, itulah gambar dari sisi yang buruk. Tetapi terang itu dari sisi yang sebaliknya, yang mengalahkan kegelapan. Sehingga kalau kita dikatakan juga, kalau yaitu kuasa kegelapan, setan-setan itu dianggap kuasa kegelapan. Tetapi kalau kita tahu bahwa kalau kita melihat apa yang ada di surga adalah terang kebenaran atau terang firman atau terang Tuhan atau terang dunia. Kenapa dikatakan demikian? Karena dunia sudah di dalam kuasa si jahat. Dalam kuasa si jahat berarti gelap. Gelap bukan berarti matahari tidak ada. Bukan berarti saudara mendung gelap. Kuasa si jahat itu menggelapkan dunia ini, berarti saudara masa depan, persoalan itu akan membuat menjadi kabur. Persoalan semakin banyak, bencana akan semakin banyak, kecelakaan, peperangan. Kenapa? Karena dunia dikuasai si jahat. Dunia sudah menjadi gelap. Artinya gelap, mereka sudah mata gelap semua. Kejahatan merajalela sehingga dibutuhkan terang saudara. Dan itu disebut Tuhan adalah terang dunia dan kita adalah terang. Mungkin kita sekarang di tengah-tengah dunia yang gelap. Hari ini terancam masalah persoalan. Jangan takut. Firman Tuhan kita akan baca Mika pasal 7 ayat 7 dan 8. Saya bacakan Mika pasal 7 ayat 7. Pengharapan baru bagi Sion, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ada 3 hal yang kita lihat dalam ayat 7 ini. Pertama, menunggu-nunggu Tuhan. Kedua, mengharapkan Allah yang menyelamatkan. Ketiga, yaitu Tuhan yang mendengarkannya. Ada 3 hal yang kita yakinkan bahwa terang itu akan datang dan ada bersama dengan kita. Jikalau terang itu ada, maka saudara, kita ini sama seperti sudah didatangi terang. Sehingga ayat mengatakan, aku menunggu-nunggu. Ya Tuhan, menunggu-nunggu terang itu. Ya kebenaran itu yang menolong aku dan sebagainya. Dan yang kedua, bahwa satu pengharapan untuk keselamatan kita. Kita punya satu pengharapan, yaitu yang akan menyelamatkan kita. Dan ketiga, yang mendengarkan doa kita. Luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa saudara. Itulah kita yakin di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada 3 hal ini saudara, maka hidup kita mungkin hari ini kita akan tenggelam di dalam kegelapan. Tapi kalau kita sadar kita di dalam kegelapan, yang paling gelap sekalipun, artinya bukan lampunya mati, tetapi masa depan kita gelap, persoalan begitu banyak,
rintangan begitu banyak, bencana kecelakaan, begitu banyak sekali. Ingat, aku menunggu-nunggu Tuhan. Katakan, aku menunggu-nunggu Tuhan. Sekali lagi, aku menunggu-nunggu Tuhan. Dan katakan juga, mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Dan Allahku mendengarkan aku. Dan Allahku mendengarkan aku. Dan Allahku mendengarkan aku. Puji Tuhan, luar biasa. Sebab itu kita lihat ayat 8. Karena Tuhan adalah terangku. Dan Tuhan berkata juga, akulah terang dunia. Siapa yang berjalan bersama aku tidak berjalan dalam kegelapan. Kegelapan menyingkir. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Sehingga hari ini kita juga proklamirkan dalam diri kita, Tuhan adalah terangku. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan temanku terangku, bukan orang yang janji itu terangku untuk masa depanku, tapi Tuhanlah terangku, masa depanku, kehidupanku. Kita lihat ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ayat 8 pun ada 3 hal. Ada 3 hal, saudara. Yaitu, hai musuh, jangan bersukacita atas aku. Jadi banyak musuh bersukacita. Kita bilang, oh nggak usah kamu bersukacita. Nggak usah. Janganlah. Karena apa, saudara? Sekalipun aku jatuh, yang kedua, aku bangun. Jadi musuh, jangan sukacita. Karena aku ini bukan orang yang tidak tekun, bukan orang yang gampang putus asa. Karena aku punya terang Tuhan. Sehingga jangan bersukacita atas aku. Karena setiap kali aku jatuh, aku bangun kembali. Karena firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun kembali. Itulah sifat orang benar. Apakah saudara hari ini sedang mengalami kejatuhan? Ditinggalkan kekasih? Ditinggalkan pacar? Atau mungkin saudara tidak punya masa depan? Atau banyak sekali? Jangan takut hari ini. Jangan merengek-rengek. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Buka hatimu yang luar biasa. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun kembali. Bahkan dikatakan, sekalipun aku duduk dalam gelap, maksudnya masa depan gelap, kesulitan, kerugian, bencana, ancaman. Rasanya aku duduk dalam gelap nih. Tetapi ingat dikatakan, Tuhan akan menjadi terangku. Walaupun banyak masalah, tiba-tiba Tuhan datang menjadi terang, berbalik. Bukan lagi masalah, tapi berkat. Bukan lagi kesulitan, tapi pengharapan. Bukan lagi ketakutan, damai sejahtera. Bukan lagi duka cita, sukacita. Luar biasa. Oleh sebab itu hari ini, mari teman-teman semuanya ingat ada 3 hal yang ayat 7, yaitu menunggu-nunggu Tuhan dan mengharapkan Tuhan menyelamatkan jiwaku, dan Tuhan mendengar aku. Ada 3 hal juga yang kita harus yakin, bangga, bahwa musuh-musuhku jangan bersukacita, karena aku jatuh pasti bangun kembali. Walaupun aku duduk di tempat gelap, masa depanku hilang. Oh, aku akan bangun karena Tuhan terangku. Haleluya. Mari, saudara sebagai orang percaya, selalu punya harapan, selalu punya semangat, selalu hidup dalam perdamaian, tidak boleh iri. Namun kita harus bersukacita, menjadi berkat bagi banyak orang, menghibur bagi banyak orang. Tetaplah berdoa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera, biar Tuhan hari ini, supaya kami tahu sadar Tuhan penolong kami. Kami menunggu-nunggu Tuhan. Kami tahu Tuhan berharap Engkau menyelamatkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang penolong kami. Di dalam nama Yesus, biar musuh kami bersukacita, tapi kami akan bangkit kembali ketika kami jatuh. Walaupun duduk di dalam tempat yang gelap sekalipun, Engkaulah terangku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami dalam kegelapan, kesulitan, tantangan. Musuh-musuh kami bersukacita, kami sedang jatuh, tapi kami akan bangun. Kami menunggu-nunggu Tuhan. Kami berharap pada Tuhan dan jadi terang dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang tertekan,
Engkau yang merasa sendiri. Engkau yang mengalami takutan, paranoid. Engkau yang mengalami depresi, stres. Engkau yang kehilangan harapan. Engkau yang kehilangan kekasih atau pacar atau berkat atau harta, pekerjaan. Ya, dalam studi, dalam karir, keuangan, keluarga. Juga engkau yang sakit, tumpangan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah kuat, dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.